Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Al Hilal masukkan Acerbi dalam daftar buruan, Inter siap kehilangan bek veteran. Raksasa Saudi Pro League, Al Hilal, kembali mengincar pemain top Eropa dan kali ini bidikan mereka tertuju pada bek veteran Inter Milan, Francisco Acerbi. Menurut laporan Sport Mediaset, pelatih Al Hilal, Simone Inzaghi, ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya itu di Riyadh pada akhir musim nanti. Dengan kontrak Acerbi yang akan berakhir pada Juni mendatang, masa depan sang bek berusia 37 tahun semakin tidak menentu di San Siro. Inter Milan enggan memberikan kontrak baru karena faktor usia, sehingga peluang hengkang sangat terbuka. Francesco Acerbi, yang bergabung dengan Inter setelah periode impresif bersama Lazio, kini berada di ambang akhir perjalanannya bersama Nerazzurri. Kontraknya akan kedaluarsa pada musim panas 2026, dan Inter tampaknya tidak tertarik memperpanjang masa baktinya. Keputusan ini lebih didasari oleh strategi klub, yang kini fokus membangun skuad dengan pemain lebih muda mengikuti kebijakan pemilik baru. Meski demikian, Acerbi tetap memiliki pesona di pasar transfer berkat pengalamannya yang luas dan kemampuannya mempertahankan level tinggi meski usia terus bertambah. Trevisani bela Cifu usai derby, kalau bukan karena Maignan, Inter menang 3-0. Kekalahan Inter Milan dari AC Milan di derby della Madonnina pada pekan ke-12 Serie A, terus memicu perdebatan. Namun, salah satu suara yang tampil membela Christian Cifu adalah jurnalis kenamaan Italia, Riccardo Trevisani. Menurutnya, sang pelatih tak layak disalahkan karena Inter sebenarnya tampil jauh lebih dominan, dan hanya kehebatan Maignan yang membuat Nerazzurri pulang dengan tangan hampa. Inter Milan memasuki derby pertama musim ini sebagai favorit kuat. Tim besutan Cifu tampil agresif sejak kick-off, mendikte tempo, dan menciptakan peluang demi peluang. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan rekan-rekannya terus menekan, hingga 2 kali membuat gawang Milan diguncang tiang. Namun malam itu, ada satu tembok kokoh yang tidak bisa mereka lewati yaitu Maignan. Kiper Prancis tersebut kembali menunjukkan kelas dunia, melakukan serangkaian penyelamatan luar biasa yang menggagalkan peluang emas Inter. Dalam situasi normal, Inter bisa unggul 2 atau 3 gol sebelum jeda. Sebaliknya, Milan sukses memanfaatkan strategi pragmatis, bertahan rapat, menunggu momentum, lalu menyerang balik dengan cepat. Taktik itu berbuah hasil di menit ke-54 ketika Christian Pulisic mencetak gol dari bola rebound. Christian Vieri pertanyakan keputusan Cifu pada laga derby. Keputusan Christian Cifu menarik keluar Lautaro Martinez pada babak kedua derby della Madonnina membuat legenda Italia Christian Vieri terkejut. Mantan penyerang Inter dan AC Milan itu membahas kemenangan 1-0 Rossoneri, pada laga Minggu malam tersebut. Inter mendominasi penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, jauh lebih banyak dari 6 peluang Milan. Nerazzurri bahkan gagal mengeksekusi penalti lewat Hakan Calhanoglu, sementara gol kemenangan Milan dicetak Christian Pulisic. Mungkin mereka harus bermain lebih sederhana dan mencetak lebih banyak gol, ujar Vieri kepada DAZN. AC Milan menderita sepanjang laga, lalu dapat 2 atau 3 serangan balik dan mencetak gol. Setelah itu, sulit menembus mereka karena mereka kompak dan bertahan dengan baik. Pertahanan rapat Milan, rencana taktis yang jelas, serta penampilan gemilang, Maignan termasuk satu penalti yang ia gagalkan menjadi pembeda di San Siro. Lautaro Martinez digantikan pada menit ke-66, sebuah keputusan yang membuat Vieri heran. Saya pikir Cifu akan menarik Thuram karena dia belum tampil sebagai starter selama 2 bulan, tapi itu keputusan Cifu, kata Vieri. Josep Martinez berpeluang geser Sommer, saat hadapi Pisa. Josep Martinez dikabarkan dapat menggantikan Yann Sommer sebagai penjaga gawang Inter Milan dalam laga Serie A, melawan Pisa akhir pekan nanti. Menurut Tuttosport,
Kiper asal Swiss itu berpotensi duduk di bangku cadangan setelah kembali tampil di bawah standar pada derby Milan. Kesalahan antisipasinya berperan dalam kekalahan tipis 1-0 dari AC Milan pada minggu lalu. Kendati begitu, Cifu disebut dapat memberikan kesempatan kepada Martinez untuk tampil sejak menit awal di Serie A saat menghadapi Pisa. Jika terwujud, itu akan menjadi starter pertama Martinez di Liga sejak September, sekaligus penampilan perdananya sejak terlibat dalam kecelakaan mobil tragis bulan lalu. Inter bisa manfaatkan minat AS Roma atas Luis Henrique. Inter Milan belum menyerah mengejar gelandang Roma, Manu Kone. Menurut L'Interista, Nerazzurri masih berada dalam persaingan untuk mendapatkan gelandang Prancis tersebut. Pada bursa musim panas lalu, Inter telah mencoba merekrut ex-pemain Borussia Mönchengladbach itu, tetapi Roma langsung menolak pendekatan tersebut. Gianpiero Gasperini enggan kehilangan gelandang andalannya. Namun, kondisi finansial Roma yang kurang stabil dapat memaksa mereka melepas Kone pada Januari atau akhir musim nanti. Sementara itu, AS Roma dilaporkan masuk dalam perburuan winger Inter, Luis Henrique, pada bursa transfer Januari. Sumber yang sama menyebutkan bahwa Giallorossi mempertimbangkan proposal barter untuk pemain Brasil tersebut. Bergabung pada bulan Juni, Henrique senilai 23 juta euro itu kini berada di dasar hierarki pemain Inter dan jarang dimainkan oleh Christian Cifu. Akibatnya, kepindahan pada Januari menjadi opsi nyata. Romano, Adeyemi dan Maignan terrealisasi ke Inter. Nama Maignan kembali dikaitkan dengan Inter dalam beberapa jam terakhir, mengingat kontraknya bersama AC Milan akan habis pada akhir musim. Namun, menurut Fabrizio Romano, jalur menuju penjaga gawang Prancis itu tidak terbuka untuk Nerazzurri pada saat ini. Situasi dengan AC Milan masih sepenuhnya terblokir sejak musim panas, ujar Romano, menegaskan bahwa perkembangan apapun terkait masa depan Maignan belum menunjukkan perubahan berarti. Rumor sempat menyebut adanya minat dari Inter setelah Juventus, namun Romano menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan informasi yang ia miliki. Dengan segala hormat kepada yang memberitakan, setiap orang punya informasinya masing-masing. Ini bukan soal membantah atau mengonfirmasi, tetapi menyampaikan apa yang kami ketahui. Dan saat ini, tidak ada pembicaraan atau bahkan pemikiran dari Inter mengenai Maignan. Romano juga menekankan bahwa fokus Maignan sepenuhnya tertuju pada lapangan dan pada Milan. Untuk masa depan pun, tidak ada indikasi bahwa Maignan Inter adalah opsi yang sedang berjalan. Tidak ada mesin di belakang layar, tidak ada kontak langsung antara pihak-pihak terkait. Atletico Madrid 2-1 Inter kekalahan kontroversial di Metropolitano, rekor sempurna Nerazzurri terhenti. Inter Milan menelan kekalahan pertama mereka di Liga Champions musim ini setelah tumbang 2-1 dari Atletico Madrid di Estadio Civitas Metropolitano. Kekalahan tersebut terasa pahit dan syarat kontroversi, terutama karena gol pembuka Atleti lahir dari situasi yang masih memicu perdebatan. Meski Piotr Zielinski sempat membawa harapan lewat gol penyamak kedudukan, gol telat di masa tambahan waktu memastikan Inter pulang dari Madrid tanpa poin. Hasil ini sekaligus mengakhiri laju sempurna Nerazzurri di Liga Champions musim ini. Inter sebenarnya memulai pertandingan dengan baik. Federico Di Marco langsung menguji ketangguhan Juan Musso di menit-menit awal, disusul peluang Lautaro Martinez yang memaksa Atleti waspada sejak awal. Namun, kontroversi mencuat pada menit ke-9, Atletico Madrid sempat mencetak gol melalui Julian Alvarez, namun proses terjadinya gol memantik perdebatan. Alex Baena terlihat mengontrol bola dengan tangan sebelum gol terjadi. Wasit awalnya menganulir gol tersebut, tetapi VAR kemudian mengubah keputusan karena bola diyakini sempat disentuh kembali oleh pemain Inter, memulai fase baru permainan.